Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teman Belajar. Nah, sesuai dengan namanya, channel ini akan menjadi teman belajar kalian dan akan memfasilitasi kalian untuk menghadapi tes SNBT tahun 2023. Nah, kalian sebagai angkatan 2023 atau angkatan pertama yang akan menghadapi tes masuk perguruan tinggi sesuai dengan kurikulum Merdeka, maka kalian harus belajar lebih giat lagi dan memperbanyak latihan soal. Nah, jadi channel ini akan membantu kalian untuk menghadapi tes yang baru akan diujikan di tahun 2023 nantinya. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu subtes dari tes SNBT, yaitu literasi bahasa Indonesia. Nah, walaupun tes ini baru akan diujikan di tahun 2023 nantinya, pada dasarnya literasi bahasa Indonesia soalnya hampir mirip atau hampir sama dengan bentuk soal tes potensi skolastik bagian penalaran umum dan pemahaman bacaan menulis. Jadi kita bisa mengambil beberapa contoh soal dari tes tersebut. Oke, langsung saja kita bahas soal pertama. Nah, di soal pertama ini kita disediakan sebuah tabel dan ada opsi jawaban. Nah, saran untuk menjawab soal seperti ini, hal yang pertama yang dilakukan adalah memahami atau memaknai apa yang diminta soal. Kemudian kita baca teksnya dan baca opsi jawabannya. Nah, langsung saja kita bahas apa yang diminta soal. Pernyataan manakah yang paling tepat menyimpulkan isi dari tabel? Isi dari tabel berarti ini ya. Nah, jika soalnya sudah meminta tabel, berarti kita tidak perlu lagi membaca teksnya karena yang diminta soal adalah isi dari tabel. Opsi jawabannya juga mengenai tabel, jadi kita tidak perlu mengambil banyak waktu untuk membaca teks ini. Langsung saja kita analisis satu persatu opsi jawabannya ya. Bagian A, tabel di samping menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler cenderung tidak stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang tidak tetap, misalnya menyanyi dan seni peran. Cenderung tidak stabil karena setiap jenjangnya tidak tetap, iya memang. Menyanyi dan seni peran, iya juga memang tidak tetap ya, ini naik turun. Berarti jawaban A ini kita simpan dulu ya. Bagian B, tabel di samping menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler cenderung stabil. Sampai sini saja kita sudah menyimpulkan ya bahwa opsi jawaban ini B sudah pasti salah. Karena dari tabel ini tidak stabil karena ada naik turun. Jadi ini sudah pasti salah ya. Kita tidak perlu lagi baca sampai akhir opsi jawabannya. Bagian C, tabel di samping menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler cenderung fluktuatif. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang tidak selalu tetap, misalnya bola basket dan seni peran. Bola basket ini tidak tetapkah naik turun ya? Naik terus turun. Seni peran juga seperti itu. Turun, naik. Ya benar, berarti ini opsi jawaban saya juga kita simpan dulu ya. Bagian D, dari tabel di samping diketahui bahwa siswa cenderung memilih seni peran. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa yang mengikutinya di kelas 12 menduduki jumlah terbanyak di antara semua jenis kegemaran. Seni peran jumlah terbanyak, iya memang di kelas 12 seni peran memang menduduki jumlah terbanyak, berarti opsi jawabannya kita simpan dulu. Bagian E, dari tabel di samping diketahui bahwa siswa cenderung memilih bola basket. Meskipun peminatnya tidak memiliki kecenderungan naik, basket masih mendominasi kegemaran siswa. Basket, ya memang karena jumlah peminatnya setiap jenjang juga melebihi 100 ya, meskipun tidak naik sih, tapi masih mendominasi. Bagian E juga benar,
Nah, kira-kira yang mana nih? Nah, soal-soal seperti ini yang membutuhkan penalaran yang lebih dalam, karena opsi jawaban dari soal itu hampir mendekati benar. Jadi, kita membutuhkan kebenaran yang lebih dalam, mencari jawaban yang paling benar di antara yang benar, atau jawaban yang paling tepat di antara yang tepat. Nah, jika dalam soal ini kita bisa lihat bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah bagian E. Kenapa? Karena bagian E menyimpulkan isi dari keseluruhan teks. Bisa kita lihat dari tabel di samping bahwa siswa cenderung memilih bola basket. Nah, bola basket kan memang peminatnya banyak terus ya setiap jenjangnya. Meskipun peminatnya tidak memiliki kecenderungan naik, basket masih mendominasi. Nah, bisa kita lihat dari keseluruhan. Kita lihat keseluruhan ini memang basket mendominasi kegemaran siswa karena di setiap jenjangnya jumlah peminatnya itu melebihi 100. Berarti ini opsi jawaban E menyimpulkan keseluruhan isi teks ya. Berarti jawaban yang E benar. Kenapa bukan A, C, dan D? Oke, kita analisis ya. Bagian A, tabel di samping menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler cenderung stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang tidak tetap. Ya memang sih, dari setiap jenjangnya tidak tetap, misalnya menyanyi dan seni peran. Tapi ini opsi ini lebih spesifik ke menyanyi dan seni peran. Padahal kita diminta untuk menyimpulkan keseluruhan dari isi teks. Nah, padahal bagian A ini hanya spesifik ya, menyanyi dan seni peran. Jadi, ini sudah pasti salah ya. Bagian C juga seperti itu. Ini memang cenderung fluktuatif, cenderung naik turun. Misalnya bola basket dan seni peran. Nah, ini juga lebih spesifik ke bola basket dan seni peran dan tidak cenderung menggambarkan keseluruhan isi teks. Begitupun dengan Yande. Ini spesifik ke seni peran di kelas 12, padahal kita disuruh untuk menyimpulkan isi keseluruhan, padahal bagian D ini tidak menyimpulkan. Berarti yang paling tepat itu memang adalah yang E, karena yang E ini opsi jawabannya menyimpulkan dari apa atau dari keseluruhan isi tabel di sini. Berarti yang paling sesuai adalah yang E ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Pernyataan manakah yang paling sesuai? Yang paling sesuai dengan isi tabel di samping. Oke, berarti kita disuruh untuk menganalisis tabel lagi ya. Jadi ini untuk teksnya kita skip aja ya, karena yang diminta soal adalah tabel. Langsung saja kita analisis satu persatu opsi jawabannya. Bagian A, peminat bola basket semakin meningkat setiap tahunnya. Tidak ya, karena dari kelas 11 ke kelas 12 itu menurun. Berarti ini salah. Bagian B, seni tari memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. 75 ke 78 meningkat, 78 ke 80 meningkat. Berarti ini benar ya. Sesuai, ini yang sesuai. Nah, jika kita telah menemukan jawaban dari soal, kita tidak perlu lagi menganalisis bagian selanjutnya. Karena hal itu akan membutuhkan waktu. Padahal di tes UTBK atau SNBT, waktu untuk menjawab setiap soalnya itu kurang lebih 50 sampai 55 detik ya, itu kurang dari 1 menit. Jadi, jika kita menganalisis lagi soal-soal setelahnya, padahal kita sudah mendapatkan jawaban yang paling tepat, itu akan memakan waktu lagi. Takutnya nanti di soal-soal selanjutnya kita tidak bisa menjawab karena kehabisan waktu. Jadi, jika kita telah mendapatkan jawaban yang paling sesuai, kita langsung ke soal berikutnya. Tapi, karena ini hanya sekedar video pembelajaran, maka kita tidak apa-apa ya. Untuk kali ini kita analisis saja satu persatu. Tapi jika kalian tes nanti, kalian tidak perlu menganalisis lagi. Oke, kita lihat bagian C. Seni lukis memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Lukis selalu meningkatkah? Tidak ya, malahan ini selalu menurun. Berarti ini sudah salah ya. Bagian D, di setiap jenjang kelas menyanyi menjadi kegemaran yang paling sedikit peminatnya.
Menyanyi, tidak ya, karena ada seni peran, seharusnya seni peran, karena di kelas 11 peminatnya yang paling sedikit itu seni peran, yaitu 7 siswa. Berarti ini juga salah. Bagian E, seni peran paling tidak diminati siswa karena pesertanya selalu paling sedikit pada setiap jenjangnya. Ini juga salah ya. Bisa kita lihat seni peran itu ada 180 siswa di kelas 12 dan ini menjadi siswa paling banyak atau paling diminati dari semua jenjang di jenis kegemaran. Berarti ini juga salah ya, berarti benar ya. Kalau jawaban yang paling tepat di nomor 2 itu adalah jawaban yang B. Oke, kita lanjut nomor 3. Pernyataan berikut yang tidak sesuai, berarti kita disuruh yang cari yang tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan tabel kegemaran SMA Bina Bersaudara Medan adalah bagian A, kegemaran basket adalah paling banyak diminati. Iya, karena di setiap jenjangnya itu melebihi 100, berarti ini benar ya. Tapi kita disuruh cari yang tidak sesuai atau yang salah. Cari bagian, coba kita analisis bagian B. Jumlah siswa gemar seni peran adalah 227 siswa. Coba kita hitung mana seni peran 180 tambah 40 itu 220, 220 tambah 7 itu 227. Berarti benar ya. Ini juga sesuai. Bagian C. Jumlah siswa kelas 12 sesuai kegemaran adalah 468. Jumlah siswa kelas 12 sesuai kegemaran ini ya. 120 tambah 80 itu 200, 200 tambah 180 itu 380, 44 tambah 44 itu 88, 88 tambah 380 itu 468. Berarti ini juga sesuai ya. Bagian D, kegemaran seni tari yang paling sedikit ada di kelas 10, paling sedikit. Seni tari kelas 10, iya, ini betul ya. 75. Berarti itu yang paling sedikit. Berarti ini juga opsinya yang sesuai. Auto, berarti jawaban yang nomor 3 adalah yang E. Coba kita lihat. Jumlah siswa gemar melukis adalah 160. 160 melukis itu ini ya, 68 tambah 54 itu 122, 122 tambah 44 itu 166. Berarti ini salah, seharusnya 166. Bukan 160, berarti ini nomor 3 yang paling tepat itu bagian E, karena bagian E adalah opsi yang tidak sesuai dengan isi tabel tersebut. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini tabel barulah ya, teks baru lagi. Oke, kita baca soalnya. Hal yang digambarkan dalam tabel tersebut adalah, berarti kita disuruh analisis tabel lagi ya, jadi teksnya kita skip, kita baca opsinya satu persatu ya. Bagian A, jumlah udang yang diimpor Jepang dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup drastis, dan ekspor udang dari Indonesia, China, dan India mengalami turun naik dari tahun 2016 sampai 2019. Ini penurunan yang cukup drastis. Ini tidak ya, karena ada yang naik turun, ada yang selalu naik, ada yang selalu turun. Berarti ini salah. Dari sampai sini saja kita sudah menyimpulkan, Mbak, kalau bagian A ini sudah salah. Tapi kita coba lanjut dulu ya. Dan ekspor udang dari Indonesia, China, dan India mengalami turun naik dari 2016 sampai 2019. Indonesia turun naik kah? Ini naik, turun. China ini naik terus ya, kecuali di 2019. India malahan bukan naik turun, tapi turun terus ya, mengalami penurunan setiap tahunnya. Berarti benar ya kalau bagian A ini salah. Bagian B, jumlah ekspor udang tahun 2016 dan 2017 hampir sama dengan jumlah ekspor dari negara lain pada tahun 2018. Oke, kita analisis sampai sini dulu. Ekspor udang Indonesia tahun 2016 sampai 2017. Seperti ini ya. Hampir sama dengan jumlah ekspor udang dari negara lain.
tahun 2018 berarti ini. Apakah jumlahnya hampir sama? Nah, karena opsi jawaban tidak meminta jawaban yang sesungguhnya, kita tidak perlu menghitung dengan nilai sesungguhnya. Kita perkirakan saja ya, karena di soal juga tidak meminta nilai sesungguhnya. Karena kalau kita ngitung yang ini 55617 tambah 53607 itu akan memakan waktu yang lama. Jadi kita ngitungnya sesuai perkiraan saja ya, bagian sini saja kita ngitung. 55 tambah 53 itu 108, ini 47 tambah 28 tambah 21 tambah 16 itu sekitar kurang lebih 111. Ini hampir sama, tapi ini benar sih, tapi coba kita lanjut. Sedang jumlah ekspor udang pada tahun 2018, tahun 2019 ya. Ini berarti ini hampir sama dengan jumlah ekspor India tahun 2018. India itu 2018 28. Apakah jumlahnya hampir sama dengan 2019? Coba kita hitung 16 tambah 13 tambah 9 tambah 5 tambah 4. Ini kurang lebih apa ya? Oh, kurang lebih 47. 47 dan 28 hampir sama tidak? Tidak ya, berarti ini salah. Bagian C. Jumlah ekspor udang Indonesia, India, Thailand ke Jepang dari tahun ke tahun menurun, sedang Vietnam dari tahun ke tahun makin naik, kecuali tahun 2019 mengalami penurunan drastis. Indonesia, India, Thailand dari ke Jepang dari tahun ke tahun menurun. Indonesia, ya ini menurun, memang benar. Vietnam, India juga seperti itu, selalu menurun. Thailand juga 20 ke 18, 18 ke 16, 16 ke 4, berarti selalu menurun juga ya. Kecuali tahun 2019. Sedangkan Vietnam dari tahun ke tahun makin naik. Benarkah? 35 ke 41 naik, 41 ke 47 naik. Kecuali tahun 2019 mengalami penurunan drastis. 47 ke 13 itu memang benar ya, mengalami penurunan yang drastis. Berarti benar ya. Jawaban yang paling tepat itu bagian yang C. Berarti kita bisa skip dong soal selanjutnya. Tapi coba, karena ini hanya sekedar video pembelajaran, kita analisis satu-satu dulu ya. Oke, bagian D. Ekspor udang dari negara India ke Jepang mengalami peningkatan dari tahun 2017 dan 2019. India dari tahun 2017 ke 2019. Peningkatan, meningkatkah? Enggak ya, malahan menurun. Berarti sampai sini saja kita sudah menyimpulkan bahwa bagian D itu sudah salah. Bagian E. Udang yang diimpor Jepang dari Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2019. 2016 ke 17 naik, 2017 ke 18 turun, 18 ke 19 turun. Berarti ini salah ya, bukan mengalami kenaikan, tapi mengalami penurunan. Berarti sampai sini saja kita sudah menyimpulkan bahwa bagian E ini sudah pasti salah. Berarti benar ya, kalau nomor 4 itu jawaban yang paling tepat adalah yang C. Bagian nomor 5. Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Isi tabel. Oke, kita disuruh untuk menyimpulkan isi tabel. Bagian A. Ekspor udang dari beberapa negara ke Jepang mengalami kenaikan tajam. Ini salah ya. Karena banyak itu mengalami turun naik, bukan mengalami kenaikan yang tajam. Berarti sudah pasti salah nih. Bagian B. Udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 mengalami penurunan. Iya, memang di setiap negara di tahun 2019 itu mengalami penurunan, dan penurunannya itu cukup drastis. Berarti langsung saja kalau nomor 5 itu jawabannya yang B. Coba kita lanjut ke nomor bagian C. Ekspor udang dari beberapa negara selalu stabil. Nah, selalu stabil saja sudah menyimpulkan bahwa ini sudah pasti salah, karena bisa kita lihat jumlahnya itu dari tahun ke tahun ada yang naik turun, ada yang turun terus, ada yang naik-naik. Ini sudah pasti salah. Bagian D. Ekspor udang dari negara lain mengalami kenaikan tajam pada tahun 2019 dan 2019. Nah, ini juga sudah pasti salah.
2019 ke 2018 ke 2019 di seluruh negara itu bukan mengalami kenaikan yang tajam, tapi mengalami penurunan yang tajam. Berarti ini sudah pasti salah. Jumlah impor udang Jepang dari beberapa negara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Nah, ini juga sudah pasti salah. Karena dari ke tahun itu mengalami turun naik, bukan mengalami kenaikan terus-menerus. Berarti benar ya, kalau nomor 5 itu jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut nomor 6. Berdasarkan tabel, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 paling tinggi di negara 2019 itu paling tinggi di negara Indonesia ya. Jumlahnya itu 16.669. Berarti jawaban yang tepat itu A, Indonesia. Nomor 7. Dari tahun 2016 sampai 2019, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara dengan jumlah paling rendah ada di negara paling rendah ya. Kalau dilihat sekilas sih paling rendah itu ada di Cina ya. Kita tidak perlu ngitung satu persatu lagi karena yang opsi jawabannya juga tidak menggambarkan jumlah yang sesungguhnya. Kalau dilihat sekilas ini jawaban yang paling tepat itu bagian yang Cina. Coba kita analisis tapi dengan pendekatan ya. Ini kita buatkan 15 tambah 19 tambah 20 tambah 5 itu sekitar kurang lebih 60. Kalau ini kita bulatkan 19 ke 19 tambah 17 tambah 20 tambah 5. Ini sekitar berapa ya? 20, 19, 17, 5. Itu kurang lebih 61 ya. Berarti benar dong. Jawaban yang paling tepat atau jawaban yang diminta soal itu paling rendah. Berarti benar. Nomor 7 itu jawabannya yang D, Cina. Nomor 8. Udang yang diimpor Jepang dari tahun 2017 ke 2018 yang mengalami kenaikan. Dari 17 ke 2018 ya, Indonesia mengalami kenaikan? Tidak, salah. Berarti Indonesia sudah pasti salah. Bagian A sudah pasti salah. Vietnam mengalami kenaikan? Iya, karena dari 41 ke 47 berarti ini benar ya, Vietnam. India menurun ya, bukan mengalami kenaikan. 34 ke 28 salah, berarti India sudah pasti salah. Ini juga pasti sudah salah. Ini juga pasti salah, berarti yang tepat itu yang D. Coba kita lihat bagian D. Vietnam itu naik, dan Cina juga memang naik dari 19 ke 20. Berarti benar. Negara yang mengalami kenaikan di tahun 2017 ke 2018 itu ada Vietnam dan Cina. Di Thailand juga mengalami penurunan. Indonesia menurun, India menurun, dan yang cuma naik itu ada Vietnam dan Cina. Berarti benar ya, jawaban yang paling tepat itu yang B. Salah ya, bagian D. Wah. Bukan bagian D ya. Vietnam dan Cina. Oke, mungkin untuk video kali ini soalnya sampai nomor 8 dulu ya. Ini sih soal-soal ini sih masih terbilang cukup mudah. Di video selanjutnya nanti kita coba bahas soal-soal yang lebih sulit lagi ya. Oke, sampai sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga soal-soal ini dapat membantu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum.